Wal halu qad yaji uza ta'addudi li mufradin fa'lam wa ghairu mufradi. Wal halu bermula hal itu qad yaji terkadang datang apa hal za ta'addudi halnya yang memiliki bilangan li mufradin bagi sohibul hal yang satu fa'lam maka ketahuilah siapa kamu wa ghairi mufradin dan sohibul hal yang tidak satu. Terkadang hal datang lebih dari satu untuk satu sohibul hal, maka ketahuilah atau lebih dari satu sohibul hal. Maksudnya hal itu tidak harus berjumlah satu, boleh dia lebih dari satu, baik nanti sohibulnya cuman satu atau sohibulnya tidak satu gitu. Kan nazom yang sebelumnya wana wuzaidun mufrodan anfa'u min amrin mu'anan mustajazun layahin itu amilnya satu yakni anfa'u, tapi halnya ada dua yakni mufrodan dan mu'anan. Sedangkan nazum-nazum yang sebelumnya ini tidak pernah ada yang menjelaskan bahwa amil bisa beramal kepada lebih dari satu hal gitu. Makanya di sini dipertegas bahwa terkadang hal itu berjumlah lebih dari satu gitu. Baik nanti sohibulnya cuma satu atau sohibulnya disesuaikan dengan jumlah hal. Contoh yang sohibulnya satu tapi halnya lebih dari satu, tetap ya amilnya cuma satu. Seperti contoh ja'a zaidun rokiban dohikan. Ja'a telah datang siapa zaidun zaid, rokiban halnya yang berkendara, dohikan halnya yang tertawa. Lafaz rokiban dan lafaz dohikan ini menjadi hal, dan sohibul halnya adalah lafaz zaidun. Dan lafaz ja'a ini adalah amil dari hal berupa lafaz rokiban dan hal berupa lafaz dohikan. Jadi ja'a ini sebuah amil yang langsung beramal kepada dua hal sekaligus, yakni lafaz rokiban dan dohikan gitu. Kalau secara pemahaman nazum ya berarti rokiban dan dohikan ini kan halnya ada dua untuk satu sohibul hal yakni lafaz zaid. Atau contoh halnya lebih dari satu tapi sohibul halnya pun lebih dari satu, seperti contoh laki tu hindan rokiban masyiatan. Laki tu bertemu siapa aku, hindan dengan hindun, rokiban halnya yang berkendara, masyiatan halnya yang berjalan. Saya bertemu dengan hindun dalam keadaan saya berkendara dan hindun dalam keadaan berjalan. Lafaz rokiban ini adalah hal. Lafaz masyiatan juga hal. Amil dari rokiban dan masyiatan adalah lafaz laki itu. Ya, satu amil bisa beramal kepada lebih dari satu hal. Nah, rokiban sendiri ini merupakan hal yang sohibul halnya adalah domir tu dalam lafaz laki itu. Sedangkan masyiatan ini adalah hal dari sohibul hal berupa lafaz hindan. Berarti halnya lebih dari satu untuk sohibul hal yang lebih dari satu. Gitu ya. Wa amilul hali biha qad ukida fi nahwi la ta'sa fil ardi mufsida. Wa amilul hali bermula amilnya hal itu qad ukida terkadang dikuatkan apa amil biha dengan hal fi nahwi la ta'sa fil ardi mufsida. Dalam contoh la ta'sa fil ardi mufsida maknanya la ta'sa jangan merusak siapa kamu fil ardi di muka bumi, mufsidan halnya orang yang merusak. Sungguh amil hal dapat ditaukidi dengan hal dalam contoh la ta'sa fil ardi mufsida. Jadi hal itu ada yang fungsinya adalah menguatkan atau mengukuhkan dari maknanya amil gitu ya. Seperti dalam contoh ini la ta'sa fil ardi mufsida. La ta'sa itu kan artinya jangan merusak gitu ya, jangan merusak. Kemudian mufsidan ini merupakan hal yang fungsinya adalah untuk menguatkan makna dari la ta'sa, menguatkan larangan
untuk jangan merusak di muka bumi gitu. Dan lafaz mufsidan ini termasuk hal yang menguatkan amil dengan lafaz yang berbeda. Mufsidan itu lafaznya berbeda dengan la ta'sa gitu. Tapi ada kalanya juga hal yang menguatkan amil sekaligus lafaznya hal ini sama dengan lafaznya amilnya. Seperti dalam contoh wa arsalnaka linnasi rasula. Wa arsalnaka dan mengutus siapa aku terhadapmu linnasi untuk manusia rasulan halnya menjadi utusan. Lafaz rasulan ini menjadi hal yang fungsinya adalah untuk menguatkan amilnya, yakni lafaz arsala. Dan rasulan ini merupakan sebuah lafaz yang sama dengan lafaz amilnya, yakni arsala. Maksudnya sama-sama tercetak dari masdar yang sama gitu. Ya. Risalatun gitu, masdarnya kan risalatun, sama-sama tercetak dari lafaz risalatun. Beda dengan contoh yang sebelumnya, mufsida ini tercetak dari masdar fasadan. Kalau taksa itu tercetak dari masdar yang bukan fasadan gitu. Tapi kedua-duanya sama, adalah hal yang digunakan untuk menguatkan makna dari amilnya. Wa in tuakid jumlatan famudmaru amiluha walafduha yu'akhoru. Wa in tuakid jika menguatkan apa hal jumlatan terhadap jumlah famudmaru maka itu disimpan, amiluha bermula amilnya hal, walafzuha bermula lafaznya hal, itu yu'akhoru wajib diakhirkan apa lafzuha. Jika hal mentaukidi jumlah maka disimpanlah amilnya dan lafaznya hal pun harus diakhirkan. Lah, kalau yang di atasnya itu hal yang menguatkan terhadap amilnya. Kalau yang ini adalah hal yang menguatkan terhadap jumlah. Nanti konsekuensinya amilnya itu wajib disimpan. Ya. Hal yang menguatkan jumlah lain gitu. Amil dari hal itu harus disimpan. Itu konsekuensi pertama. Kedua, konsekuensinya lafaz dari hal harus diakhirkan. Seperti contoh Zaidun akhuka atufan. Zaidun bermula Zaid, itu akhuka saudaramu, atufan halnya yang kasih sayang. Nah, lafaz atufan ini berkedudukan sebagai hal dan dia berfungsi untuk mentaukidi atau mengukuhkan makna jumlah yang sebelumnya, yakni jumlah ismiyah berupa Zaidun akhuka. Nah, konsekuensinya apa? Pertama, amil dari hal harus dibuang. Kalau kita kira-kirakan jadinya adalah Zaidun akhuka uhikkuhu atufan. Zaidun bermula Zaid, itu akhuka saudaramu, uhikkuhu menyatakan siapa aku terhadap Zaid, atufan halnya orang yang kasih sayang. Lafaz uhikku yang merupakan amil dari atufan harus dibuang. Itu konsekuensi karena atufan menjadi hal yang menguatkan terhadap jumlah yang lain gitu. Itu konsekuensi pertama. Konsekuensi kedua, hal ini harus diakhirkan, ya. Seperti dalam contoh ini, Zaidun akhuka atufan. Atufannya ini diletakkan di akhir. Tidak boleh dia diletakkan di awal dengan kita ngomong atufan Zaidun akhuka. Ini nggak boleh. Itu dua konsekuensi apabila hal menguatkan jumlah. Konsekuensi pertama, amil dari hal itu harus dibuang. Konsekuensi kedua, halnya harus diletakkan di akhir. Wa maudhi'al hali taji'u jumlah kaja'a Zaidun wa nahwin rihlah. Wa maudhi'al hali dan di posisi hal taji'u datang apa jumlatun jumlah. Kaja'a Zaidun wa nahwin rihlah. Seperti contoh ja'a Zaidun ila akhirih. Maknanya ja'a datang siapa Zaidun Zaid, wa halnya bermula Zaid itu nawin orang yang berniat rihlatan terhadap pergi. Jumlah dapat menempati posisi hal seperti contoh ja'a Zaidun wa huwa nawin rihlah. Artinya ini sebuah counter dari
pengertian hal di awal ya. Al-halu wasfun fudlatun muntasibu, bahwa hal adalah isim sifat gitu. Hal adalah isim gitu. Tapi ternyata boleh juga hal itu berupa jumlah, baik nanti jumlah ismiyah atau berupa jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah itu jumlah yang terdiri dari mubtada khobar. Kalau jumlah fi'liyah itu yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Untuk contoh jumlah hal ya, untuk contoh hal yang berupa jumlah ismiyah adalah ja'a zaidun wa huwa nawin rihlah. Lafaz wa huwa nawin rihlatan ini adalah jumlah ismiyah karena terdiri dari mubtada yakni huwa dan khobar yakni nawin, dan jumlah ini menjadi hal. Sohibul halnya adalah lafaz zaidun ya, ini diperbolehkan. Nanti jumlah yang menjadi hal itu dinamakan dengan jumlah haliyah. Atau untuk contoh hal yang berupa jumlah fi'liyah adalah ja'a zaidun yadhaku. Ja'a telah datang siapa zaidun zaid, yadhaku halnya tertawa siapa zaid. Lafaz yadhaku ini adalah jumlah fi'liyah ya, karena terdiri dari fi'il berupa yadhaku dan fa'il berupa domir yang tersimpan. Dan seperti sebelumnya bahwa jumlah apabila menjadi hal maka dia dinamakan jumlah haliyah gitu. Jumlah bisa menjadi hal, baik jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Kemudian wazatu bad'in bimudori'in sabat hawat domiron wa minal wawi kholat. Wazatu bad'in bermula jumlah yang didahului bimudori'in oleh fi'il mudore sabat yang musbat apa mudore itu hawat mengandung apa zatu bad'in domiron terhadap domir, wa kholat dan kosong apa zatu bad'in minal wawi dari wawu. Jumlah haliyah yang didahului fi'il mudore yang musbat itu artinya tidak nafi, atau musbat itu artinya mengandung makna yang positif ya, itu memuat domir dan lepas dari wawu. Maksudnya nanti ketika jumlah menjadi hal itu harus ada robit, harus ada penghubung yang menghubungkan antara jumlah itu dengan sohibul hal. Nah, robit ini bisa berupa domir saja, domir yang kembali kepada sohibul hal, atau bisa berupa huruf wawu. Nanti wawu yang menjadi robit ini dinamakan wawu hal atau wawu ibtida. Atau bisa juga robitnya itu berupa domir yang kembali kepada sohibul hal sekaligus wawu gitu. Tapi kalau seandainya halnya ini adalah berupa jumlah fi'liyah yang didahului oleh fi'il mudore yang musbat, maka robitnya harus berupa domir saja. Tidak boleh robitnya berupa wawu atau robitnya berupa domir beserta wawu. Itu maksud dari wazatu bad'in bimudori'in sabat hawat domiron wa minal wawi kholat. Contoh ya, contoh. Ja'a zaidun yadhaku. Ja'a telah datang siapa zaidun zaid, yadhaku halnya tertawa siapa zaid. Yadhaku ini berkedudukan sebagai hal, dan yadhaku ini merupakan jumlah fi'liyah yang didahului oleh fi'il mudore yang musbat. Yadhaku ini kan fi'il mudore dan dia musbat, mengandung makna positif kan, dia tidak ada huruf nafinya di situ. Makanya robit yang menghubungkan yadhaku dengan sohibul hal berupa zaid harus berupa domir. Yadhaku halnya tertawa siapa zaid gitu, robitnya tersimpan. Atau contoh zahaba Khalidun takumu zaujatuhu. Zahaba berangkat siapa Khalidun Khalid, takumu halnya berdiri siapa zaujatuhu istrinya Khalid. Lafaz takumu zaujatuhu ini menjadi hal dari lafaz Khalidun.
Dan takumu zaujatuhu ini merupakan jumlah fi'liyah yang didahului oleh fi'il mudhari musbat, yakni didahului oleh takumu. Maka dari itu, robit yang menghubungkan antara jumlah takumu zaujatuhu dengan Khalidun harus berupa domir saja. Mana? Yakni hu dalam lafadz zaujatuhu. Gitu. Tidak boleh kita pasang wawu sehingga kita ngomong zahaba Khalidun wa takumu zaujatuhu, itu tidak boleh. Robitnya harus berupa domir saja, ya. Itu maksud dari wazatu bad'in bimudhari'in sabat hawat domiron wa minal wawi kholat. Kemudian wazatu wawin ba'dahan wi mubtada lahul mudhari aj'alan musnada. Wazatu wawin bermula jumlah yang beserta wawu, itu inwi kira-kirakanlah siapa kamu, mubtadan terhadap mubtada, ba'daha setelah wawu. Ija'alanna jadi sungguh jadikanlah siapa kamu, al mudhari'a terhadap fi'il mudhari, musnadan sebagai lafaz yang disandarkan lahu pada mubtada. Kira-kirakanlah mubtada setelah jumlah haliyah yang didahului fi'il mudhari musbat yang bersama wawu, dan jadikanlah fi'il mudhari sebagai musnadnya. Ini masih nyambung dengan yang sebelumnya ya, bahwa ketika hal itu berupa jumlah fi'liyah yang didahului oleh fi'il mudhari yang musbat, maka robitnya harus berupa domir saja. Tapi kalau seandainya kita temukan ada wawu, maka nanti kita harus cari solusi. Ya tentu itu bertentangan dengan teori wazatu bad'in bimudhari'in sabat. Harus tidak ada wawu soalnya. Kalau seandainya halnya berupa jumlah fi'liyah yang didahului oleh fi'il mudhari musbat. Solusinya apa? Setelah wawu kita kira-kirakan mubtada. Dan fi'il mudhari'nya itu kita jadikan sebagai khobar dari mubtada yang kita kira-kirakan. Sehingga kehadiran wawu sebagai robit ini ya tidak bertentangan dengan teori, sebab itu bukan jumlah fi'liyah yang didahului oleh fi'il mudhari, tapi sudah menjadi jumlah ismiyah. Kan begitu kalau seandainya kita sudah mengira-ngirakan domir. Contoh, kumtu wa adribu zaidan. Kumtu berdiri siapa aku, wa adribu dan wa adribu halnya memukul siapa aku, zaidan terhadap zaid. Lafaz wa adribu zaidan ini berkedudukan sebagai hal, ya. Dan wa adribu zaidan secara lafaz adalah jumlah fi'liyah yang didahului oleh fi'il mudhari musbat, yakni lafaz adribu. Tapi sebelum adribu ini ada wawu. Padahal dalam teori yang sebelumnya itu tidak boleh ada wawu. Makanya setelah wawu dan sebelum adribu kita kira-kirakan mubtada. Dan adribu fi'il mudhari'nya ini kita jadikan sebagai khobar dari mubtada yang kita kira-kirakan. Kalau kita tampakkan jadinya begini. Ai kumtu wa ana adribu zaidan. Kumtu berdiri siapa aku, wa ana halnya bermula aku, itu adribu memukul siapa aku, zaidan terhadap zaid. Ya, jadi jadinya wa ana adribu. Yang menjadi hal adalah jumlah ana adribu, yang dimana ana adribu ini adalah jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah tidak ada syarat, di situ tidak ada wawu, tidak menyaratkan harus tidak ada wawu, nggak masalah ada wawu. Yang menyaratkan harus tidak ada wawu itu ketika halnya berupa jumlah fi'liyah yang didahului oleh fi'il mudhari yang musbat. Begitu. Sehingga kalau seandainya kita tidak mengira-ngirakan mubtada setelah wawu, ya nanti akan bertentangan dengan teori wazatu bad'in bimudhari'in sabat. Gitu ya. Intinya kalau seandainya kita temukan ucapan hal berupa jumlah fi'liyah yang didahului oleh fi'il mudhari musbat dan di situ ada wawu, maka setelah wawu kita kira-kirakan mubtada dan fi'il mudhari'nya kita jadikan sebagai khobar dari mubtada yang kita kira-kirakan.
Wa jumlatul hali siwa ma kuddima biwawin au bimudmarin au bihima. Wa jumlatul hali bermula jumlah haliyah siwa ma selain jumlah kuddima yang telah didahulukan apa ma, yang telah didahulukan apa ma, itu biwawin beserta wawu au bimudmarin atau beserta domir au bihima atau beserta wawu dan domir. Jumlah haliyah selain yang disebutkan dapat disertai wawu, domir, atau kedua-duanya. Itu ya. Jadi ketika jumlah haliyah itu berupa jumlah fi'liyah yang didahului oleh fi'il mudhari musbat, maka robitnya hanya berupa domir saja. Tidak boleh robitnya berupa wawu atau robitnya berupa wawu dan domir. Gitu. Untuk selain jumlah haliyah yang didahului fi'il mudhari musbat, maka bebas. Robitnya boleh berupa wawu saja, atau robitnya berupa domir saja, atau robitnya berupa wawu dan domir. Nah, contoh jumlah haliyah yang berupa jumlah ismiyah yang musbat. Contoh ya. Ja'a Zaidun wa Bakrun qaimun. Ja'a telah datang siapa Zaidun Zaid, wa Bakrun halnya bermula bakar, qaimun adalah orang yang berdiri. Lafaz Bakrun qaimun ini jumlah haliyah berupa jumlah ismiyah yang musbat. Dan dalam contoh ini robitnya adalah wawu. Wa Bakrun qaimun. Wawunya itu robit, penghubung antara jumlah ismiyah berupa Bakrun qaimun dengan sohibul hal berupa lafad Zaidun. Atau robitnya berupa domir saja, seperti contoh Ja'a Zaidun yaduhu ala ro'sihi. Ja'a telah datang siapa Zaidun Zaid, yaduhu halnya bermula tangannya Zaid itu ala ro'sihi di atas kepalanya Zaid. Yaduhu ala ro'sihi ini adalah jumlah haliyah yang berupa jumlah ismiyah yang musbat ya, karena tidak ada huruf nafi di sana. Dan jumlah ini yadu ala ro'sihi, penghubung atau robit antara dia dengan sohibul hal berupa Zaid adalah domir yang ada dalam lafaz yaduhu. Hu-nya itulah yang dinamakan robit ya. Ini untuk yang robitnya domir saja. Atau yang robitnya berupa domir plus wawu. Contoh Ja'a Zaidun wa yaduhu ala ro'sihi. Ja'a telah datang siapa Zaidun Zaid, wa yaduhu halnya bermula tangannya Zaid itu ala ro'sihi di atas kepalanya Zaid. Yaduhu ala ro'sihi ini jumlah haliyah berupa jumlah ismiyah yang musbat, dan robitnya adalah wawu dan hu yang ada dalam lafaz yaduhu gitu. Atau jumlah haliyahnya berupa jumlah ismiyah yang manfi, itu juga nanti robitnya bisa wawu saja atau domir saja atau wawu beserta domir. Contoh Ja'a Zaidun wa Bakrun ghairu qaimin. Ja'a telah datang siapa Zaidun Zaid, wa Bakrun halnya bermula bakar itu ghairu qaimin, tidak orang yang berdiri. Lafaz Bakrun ghairu qaimin ini merupakan jumlah ismiyah yang manfi dan dia berkedudukan sebagai hal ya. Dan di contoh ini robitnya adalah huruf wawu yang sebelum lafaz Bakrun itu. Atau robitnya itu berupa domir saja, seperti contoh Ja'a Zaidun yaduhu la ala ro'sihi. Ja'a telah datang siapa Zaidun Zaid, yaduhu halnya bermula tangannya Zaid itulah ala ro'sihi, tidak di atas kepalanya Zaid. Lafaz lafaz yaduhu la ala ro'sihi ini adalah jumlah haliyah berupa jumlah ismiyah yang manfi. Kenapa manfi? Karena di situ ada huruf nafi yakni la. Dan robitnya adalah domir hu yang ada dalam lafaz yaduhu ya, robitnya berupa domir saja. Atau robitnya berupa domir dan wawu. Contoh Ja'a Zaidun wa yaduhu la ala ro'sihi ya. Domirnya itu
domir hu dan wawu yang ada pada lafaz wayaduhu itu. Atau ketika jumlah haliyah itu berupa jumlah fi'liyah yang didahului fi'il mudhari yang manfi, yang ada huruf nafinya fi'il mudhari'nya, maka ini juga bebas robitnya, bisa domir saja atau wawu saja atau domir plus wawu. Contoh yang robitnya hanya wawu, ja'a zaidun walam yakum bakrun. Ja'a telah datang siapa zaidun zaid, walam yakum halnya tidak berdiri siapa bakrun bakrun. Lam yakum bakrun ini adalah jumlah haliyah berupa jumlah fi'liyah yang didahului fi'il mudhari yang manfi. Yakum fi'il mudhari yang manfi karena ada huruf nafinya yakni lam. Maka nanti robitnya hanya wawu saja itu boleh, atau robitnya hanya domir saja. Contoh ja'a zaidun lam yadhak. Ja'a telah datang siapa zaidun zaid, lam yadhak halnya tidak tertawa siapa zaid. Yadhak lam yadhak ya, ini jumlah haliyah yang berupa jumlah fi'liyah yang didahului fi'il mudhari yang manfi. Maka kalau dalam contoh ini robitnya adalah domir yang tersimpan dalam lafaz lam yadhak. Atau robitnya itu berupa domir plus wawu, ya tinggal kita tambahkan wawu. Contoh ja'a zaidun walam yadhak. Ja'a telah datang siapa zaidun zaid, walam yadhak halnya tidak tertawa siapa zaid. Robitnya wawu plus domir yang tersimpan dalam lafaz lam yadhak. Atau jumlah fi'liyahnya itu atau jumlah haliyahnya itu berupa jumlah fi'liyah yang didahului oleh fi'il madi yang musbat. Maka nanti robitnya juga boleh tiga macam, boleh domir saja, wawu saja, atau domir plus wawu. Contoh yang robitnya hanya wawu, ja'a zaidun wa qad qoma amrun. Ja'a telah datang siapa zaidun zaid, wa qad qoma halnya sungguh berdiri siapa amrun amr. Qad qoma amrun ini adalah jumlah haliyah berupa jumlah fi'liyah yang didahului fi'il madi musbat, dan robitnya adalah huruf wawu. Atau yang robitnya berupa domir saja. Contoh ja'a zaidun qad qoma abuhu. Ja'a telah datang siapa zaidun zaid, qad qoma halnya sungguh berdiri siapa abuhu ayahnya zaid. Robitnya itu adalah qad qoma abuhu, ini adalah jumlah haliyah yang berupa jumlah fi'liyah yang didahului fi'il mudhari fi'il madi musbat, dan robitnya adalah domir yang ada dalam lafaz abuhu ya. Atau robitnya itu berupa domir plus wawu. Contoh ja'a zaidun wa qad qoma abuhu. Robitnya itu wawu plus domir yang ada dalam lafaz abuhu gitu. Atau jumlah haliyah itu berupa jumlah fi'liyah yang didahului fi'il mudhari yang manfi. Ini juga robitnya bisa tiga macam. Contoh yang robitnya berupa huruf wawu saja, ja'a zaidun wa ma qoma amrun. Ja'a telah datang siapa zaidun zaid, wa ma qoma halnya tidak berdiri siapa amrun amr. Ma qoma amrun ini jumlah haliyah berupa jumlah fi'liyah yang didahului fi'il madi manfi, dan robitnya itu berupa wa ya. Atau yang robitnya berupa domir saja. Contoh ja'a zaidun ma qoma abuhu. Ja'a telah datang siapa zaidun zaid, ma qoma halnya tidak berdiri siapa abuhu ayahnya zaid. Ma qoma abuhu ini adalah jumlah haliyah berupa jumlah fi'liyah yang didahului fi'il madi manfi ya, fi'il madi manfi. Dan di sini robitnya adalah domir hu yang ada dalam lafaz abuhu. Atau robitnya itu berupa wawu dan domir. Contoh ja'a zaidun wa ma qoma abuhu. Ja'a telah datang siapa zaidun zaid, wa ma qoma halnya tidak berdiri siapa abuhu ayahnya zaid. Robitnya itu berupa wa, berupa huruf wawu dan domir yang ada dalam lafaz abuhu gitu ya. Intinya ketika jumlah fi'liyah itu berupa ketika jumlah haliyah itu berupa jumlah fi'liyah yang didahului fi'il mudhari musbat, maka robitnya hanya boleh berupa domir. Tidak boleh berupa wawu saja atau berupa wawu plus domir. Tapi apabila jumlah haliyah itu selain jumlah fi'liyah yang didahului fi'il mudhari musbat,
maka ya bebas. Pengen robitnya itu berupa domir saja, wawu saja, atau wawu plus domir. Wal halu qad yuzafu ma fiha amil wa ba'du ma yuzafu zikruhu huzil. Wal halu bermula hal itu qad yuzafu terkadang dibuang apa ma amil, amila yang beramal apa ma fiha pada hal. Wa ba'du ma bermula sebagian amil, yuzafu yang dibuang apa ma itu zikruhu bermula menyebutkan ma yuzafu itu huzila dilarang apa zikruhu. Amil dari hal terkadang dibuang, dan sebagian amil hal yang telah dibuang dilarang untuk disebutkan. Maksudnya, amil dari hal itu ada kalanya dibuang, dan pembuangan amil ada dua hukum. Ada yang dihukumi hanya sekedar boleh dibuang, ada yang dihukumi wajib untuk dibuang sehingga tidak boleh untuk disebutkan lagi amilnya gitu. Untuk contoh yang hukumnya boleh dibuang adalah lafaz jitu rokiban. Jitu datang siapa aku, rokiban halnya orang yang berkendara. Rokiban menjadi hal, amilnya adalah lafaz ji, ya. Dan kita boleh membuang lafaz jitu, ya, sehingga kita hanya mengatakan rokiban. Kenapa kita boleh membuang amil dari rokiban, yakni berupa lafaz jitu? Karena ini adalah sebuah pertanyaan dari orang lain. Pertanyaannya itu berbunyi kaifa jita, bagaimana kondisi kamu datang? Sehingga jawaban kita itu ya hanya sekedar boleh, ya, boleh hanya sekedar ngomong rokiban dalam keadaan orang yang berkendara gitu. Sudah maklum, sudah difahami bahwa pasti ada lafaz yang dibuang gitu, yang berupa lafaz jitu. Kepastian itu didapat dari mana? Dari adanya pertanyaan, yakni lafaz kaifa jita, gitu ya. Kalau ada orang yang bertanya kaifa jita, kemudian kita, maka jawabannya boleh dengan mengucapkan jitu rokiban. Jitunya ini amil, rokibannya ini adalah hal, ya. Boleh juga kita hanya menyebutkan rokiban dengan membuang lafaz jitu sebagai amil dari rokiban gitu. Kemudian kalau yang amilnya hal wajib dibuang itu seperti dalam contoh Zaidun akhuka atufan. Zaidun bermula Zaid, akhuka adalah saudaramu, atufan halnya yang menyayangi. Lah, atufan ini adalah berkedudukan sebagai hal. Dia termasuk hal yang menguatkan terhadap jumlah. Nah, seperti dalam nazum yang sebelumnya yang berbunyi wa in tu'akkid jumlatan famud maru amiluha. Jika ada hal yang menguatkan terhadap makna jumlah, maka konsekuensinya adalah amilnya harus dibuang gitu. Sehingga amil dari atufan ini harus dibuang, sebab atufan ini adalah hal yang menjelaskan terhadap jumlah atau yang menguatkan terhadap jumlah. Kalau kita kira-kirakan, ya, meskipun tidak boleh, tapi kita andaikan, kita kira-kirakan, maka jadinya adalah Zaidun akhuka uhikkuhu atufan. Nah, lafaz uhikuhu yang merupakan amil dari hal berupa atufan ini wajib dibuang. Kenapa? Karena atufan adalah hal yang menguatkan terhadap jumlah berupa lafaz Zaidun akhuka gitu. Kemudian contoh pembuangan amil yang hukumnya wajib itu seperti dalam Dorbi Zaidan musian. Dorbi bermula pukulanku, Zaidan terhadap Zaid, musian halnya yang berbuat buruk. Musian ini menjadi hal dan amilnya wajib dibuang. Kalau seandainya kita tampakkan, maka jadinya adalah Dorbi Zaidan idza kana musian. Artinya Dorbi bermula pukulanku, Zaidan terhadap Zaid, itu idza kana ketika ada siapa Zaid,
musian halnya orang yang berbuat buruk. Ya, amil dari musian berupa lafaz idza kana ini wajib dibuang. Kenapa wajib dibuang? Ya karena memang itu amil dari hal yang berkedudukan sebagai khobar yang wajib dibuang. Kalau detail penjelasannya itu ada dalam bab mubtada khobar yang berbunyi wa qabla halin la yakunu khobaro anil ladzi khobaruhu qad udmiro kador bil abda musian wa atam tabyiniyal haqqo manuton mil hikam. Di sana dijelaskan bahwa khobar wajib dibuang ketika dia terletak sebelum hal yang dimana hal ini tidak bisa menjadi khobar dari mubtada gitu. Nanti khobarnya wajib untuk dibuang. Ya kalau detailnya lihat dalam penjelasan nazom wa qabla halin la yakunu khobaro sampai nazom yang bawahnya itu. Wallahu a'lam bishawab.